peserta berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas. Lagi kerja nak, itu sama nenek dulu. Tunggu. Innalladzina kafaru ya anhum amwalu wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun pada di ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatin fa'akhadhahumullahu bidunub wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyarduna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fa'atainil taqat fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Ya, tadi ya, hidup ya tadi. Albert ya. Wana firatu yarawnahum mithlaihim ra'yal ain wallahu ayyidu bi nasrihi min may yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Gimana perasaannya hari ini? Bahagia semua? Tidak ada yang memiliki permasalahan ya? Jadi baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Silakan Kak Barudin pimpin doa. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Oh iya, Naza tidak hadir ya, Naza ya? Ya. Kenapa Naza sakit? Oh iya, besok kita jenguk ya. Atau kita doakan semoga Naza lekas sembuh. Baik anak-anak, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, bagus Nina. Materi minggu lalu adalah tentang mengimani Rasul-Rasul atau mengimani para Rasul ya, dari sifat-sifatnya ya, dari bagaimana hidup para Rasul. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang syaja'ah ya. Ada yang tahu apa itu arti syaja'ah? Ya, bagus Ali ya. Ali udah belajar ya Ali ya. Syaja'ah itu adalah artinya berani membela kebenaran. Tapi anak-anak, sebelum sebelum kita membahas materi lebih jauh, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Ya, yang pertama, membenarkan bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran dengan benar. Yang kedua, menampilkan sifat menyenangi sifat syaja'ah. Yang ketiga, menjelaskan makna syaja'ah. Dan yang terakhir, memahami dalil-dalil tentang syaja'ah. Adapun manfaat buat kalian setelah mempelajari materi ini, yaitu dengan kita mempelajari materi syaja'ah ini dan apabila kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, jelas kita akan mendapatkan pahala yang besar ya.
Karena materi sajaah itu adalah suatu perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus senantiasa bersikap amar ma'ruf nahi mungkar ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Nina, ketuanya, kelompok 2 Kabar, dan kelompok 3 Ali. Ya, setelah itu nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian mengamati video tersebut, apa permasalahannya, solusinya bagaimana, dan apa kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, boleh menggunakan literatur buku atau internet ya. Baik anak-anak, silahkan duduk berkelompok. Setelah itu kalian diskusi. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Habis ya, waktunya udah habis. Ayo, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah presentasi. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Ya, bagus. Terima kasih Ali atas tanggapannya ya. Selanjutnya kelompok 2. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Terus ada yang ingin menanggapi lagi dari hasil diskusi kelompok 2? Ya, baik, kalau tidak ada, Ibu akan menayangkan sebuah PowerPoint yang di dalamnya adalah berisi tentang materi kita hari ini, yaitu tentang makna dan dalil syajaah ya. Jadi secara garis besar syajaah itu artinya berani membela kebenaran ya. Syajaah itu dalam kamus bahasa Arab artinya adalah keberanian atau keperwiraan ya. Selain itu, makna lain dari syajaah adalah berani karena benar dan berani membela kebenaran ya. Terus sifat syajaah ini harus benar-benar terhujam secara mendalam dalam diri kita ya, setiap muslim, agar kita tidak kehilangan tuh apa wibawa, kehormatan dan kemuliaan kita ya. Jadi kita selaku umat Islam harus berani dan bersikap dan menghindari sikap ikut-ikutan ya. Kita harus memiliki pendirian agar tidak terbawa oleh hal-hal yang tidak baik ya. Baik anak-anak, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ini kakak di sekolah. Ya, bagus Nina. Ya, jadi sifat sajaah itu anak-anak memiliki lawan dari kata sajaah, yaitu al-jabr yang artinya pengecut ya. Jadi sikap pengecut itu merupakan sikap tercela ya. Itu akan memberikan dampak yang negatif terhadap kita ya. Jadi kalau lawan dari sikap sajaah itu adalah al-jabn ya tadi ya. Gimana, sudah paham untuk materi hari ini? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kalian secara individu. Silahkan boleh menggunakan literatur yang ada. Tugasnya adalah mencari dalil yang lain mengenai sajaah ya. Boleh dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, jadi lalu kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya buat mengerjakan tugasnya. Ya, waktunya sudah habis, silakan dikumpul. Wah, ini bagus-bagus semua ini tugasnya ya, luar biasa anak-anak Ibu ini di kelas ini. Ya, bagus. Ya, dari diskusinya bagus, dari tugasnya bagus juga. Ya, kalau sudah jelas, tidak ada yang ingin ditanyakan, tugasnya udah Ibu nilai, nanti silakan dibagikan untuk ketua kelasnya. Ya. Ya, nilai tertinggi diraih oleh Nina ya, Nina.
karena tadi dia sudah bertanya, terus menyampaikan hasil diskusinya juga baik, lengkap ya. Ya, kelompok Nina yang nilai terbaik. Tapi kalian jangan berkecil hati, tetap harus berusaha. Nilai tidak ada yang mengkhianati dari proses kalian. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup. Untuk materi minggu depan, silahkan kalian buka-buka materi atau buku mengenai macam-macam sifat sajaah dan ciri-ciri orang yang memiliki sifat sajaah ya. Jadi, oh ya, ada satu lagi tugas di rumah untuk memudahkan kalian agar pembelajaran minggu depan lebih kalian siap dan lebih mudah. Kalian buat peta konsep mengenai materi minggu depan ya, mengenai macam-macam sajaah dan ciri-ciri sifat sajaah. Baik, ada yang ditanyakan untuk tugas minggu depan? Tidak, ya boleh. Peta konsepnya dalam bentuk kotak-kotak atau yang lain ya. Dibikin semenarik mungkin agar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Ya, baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Terima kasih. Ya, baik anak-anak. Sebelum pulang, silahkan kalian siapkan diri kalian. Jangan mampir kemana-mana. Jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, baik. Untuk motivasi hari ini, mengatakan yang sebenarnya dan membuat orang menangis akan lebih baik daripada berbohong dan membuat orang tersenyum. Ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kemudian untuk lanjut Bu Ayu ya. Masih ingat dengan RPP yang dibuat? Masih, Pak. Nah, pendekatan apa yang Ibu pakai, kenapa dipilih itu, dan bagaimana pelaksanaannya? Baik, Pak. Untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik, bukan Pak di RPP. Kayaknya tapi pendekatannya pendekatan saintifik, Pak. Di sini bisa dilihat dari laporan-laporannya, yaitu memuat pengumpulan data di kegiatan ini, Pak. Suara itu kadang besar, kadang kecil. Oke, Pak. Tuh, coba ulang lagi Bu. Pendekatan apa yang dipakai, kenapa dipilih itu, dan bagaimana aplikasinya? Ya, jadi pendekatan yang saya gunakan itu adalah pendekatan saintifik. Kalau di RPP yang saya upload memang tidak saya masukkan, itu mungkin kehapus atau gimana. Cuma pendekatan yang saya gunakan itu adalah pendekatan saintifik. Itu bisa dilihat dari kegiatan intinya, di mana peserta didik itu melakukan observasi melalui video pembelajaran khususnya. Selanjutnya menanya, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Nah, itu di situ tercantum dalam pertimbangan Ibu memilih pendekatan saintifik apa? Karena pendekatan saintifik ini relevan, Pak. Maksudnya sesuai dengan model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu problem based learning gitu. Jadi problem based learning itu saya tampilkan melalui video pembelajaran itu. Setelah itu saya kaitkan dengan pendekatan saintifik gitu. Jadi menurut saya pilih pendekatan saintifik karena sesuai gitu Pak dengan model pembelajaran saya gunakan. Oke, mulai dari Bu Ayu dulu. Tadi Pak Ali sudah yang pertama ya. Lanjut Bu Ayu yang pertama dulu. Nah, oke. Ini masih ingat dan Bapak Ibu dengan perumusan tujuan pembelajaran ya. Kan ada konsep A, B, C, D. Nah, kira-kira apa pertimbangan dan bagaimana cara kita merumuskan tujuan pembelajaran yang semuanya harus mencakup komponen A, B, C, D tadi? Bu Ayu. Ya, baik Pak. Saya untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu tentunya dikaitkan dengan atau diturunkan dari indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran tersebut ya Pak ya. Nah, di dalamnya itu meliputi ada ABCD tadi, yaitu audience, behavior, terus condition, dan degree. Nah, kalau di RPP saya di situ tercantum Pak. Untuk audiensnya itu adalah peserta didik. Kalau untuk behaviornya itu adalah ilmu yang
didapat itu kalau untuk BSDM-nya itu ilmu yang didapat itu materinya Pak ya. Jadi terus kalau untuk kondisionalnya itu adalah mode pembelajaran yang saya gunakan itu PBL, dan yang terakhir itu degree. Itu biasanya saya masukkan ke tujuan pembelajaran di bagian akhir itu ada dengan baik, dengan benar, atau ya dengan baik dengan benar gitu Pak. Tujuan pembelajaran yang Ibu buat sudah mencakup keempat komponen tadi? Sudah Pak. Sudah. Oke, Bu Ayu terakhir. Ya, baik Pak. Menurut saya high order thinking skill itu adalah kemampuan berpikir kritis ya. Jadi dalam perangkat pembelajaran HOT itu tidak hanya pada penilaian saja, namun bisa dimasukkan pada indikator. Contohnya misalnya di indikatornya masuk kalimat atau kata analisis, terus evaluasi atau mencipta. Nah, itu sudah termasuk indikator yang dikatakan HOT. Nah, selain itu, HOT juga bisa dilihat dari model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan itu tidak hanya berpusat pada guru, tetapi berpusat juga pada siswa. Gitu. Jadi dengan model-model pembelajaran yang mengajak siswa berpikir kritis itu menurut saya itu termasuk sudah HOT gitu Pak, seperti itu. Terus yang kedua itu dilihat dari penilaiannya. Jadi penilaian soal-soal atau tipe-tipe soal yang kita keluarkan pada saat penilaian itu karakteristiknya itu cenderung mengandalkan kemampuan berpikir kritis siswa. Contohnya soal-soal yang dikeluarkan atau dimunculkan itu tidak terlalu simpel, terus soalnya panjang, terus pilihannya juga ada pengecohnya seperti itu Pak. Itu Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Menurut saya untuk mengatasi anak generasi alpha dan generasi Z dalam proses pembelajaran, yang pasti itu kita sebagai guru harus melek internet dulu ya, melek teknologi. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan kita, jangan sampai kita kalah pengetahuan teknologi dengan anak. Gitu. Terus setelah itu dengan menghadapi anak yang generasi alpha dan generasi Z ini kan pembelajaran itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi kapan saja kita menghadapi anak yang seperti itu, misalnya di luar sekolah, ketika kita ngelihat media sosial atau kegiatan-kegiatan anak di media sosial, kita bisa memberikan pembelajaran tersebut kepada anak. Bagaimanapun juga Pak, teknologi itu merupakan sebuah sarana pembelajaran. Namun apabila peserta menyalahgunakan pembelajaran, maka menurut saya jadi salah gitu Pak. Jadi tidak sesuai dengan tujuannya seperti itu. Nah, apa yang mutlak atau harus dimiliki bagi seorang guru itu adalah ya 4 komponen tadi Pak ya, itu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogi itu bagaimana seorang guru merancang pembelajaran, bagaimana seorang guru membuat pembelajaran itu supaya lebih menarik, melihat karakteristik peserta didik. Terus kalau kompetensi kepribadian, bagaimana seorang guru bisa memberikan contoh atau perilaku-perilaku yang baik dan seperti apa. Terus setelah itu kompetensi sosial. Nah, itu bagaimana kita bersosialisasi, baik itu kalau untuk generasi alpha dan generasi Z kan ini lebih banyak berselancar di gadget ya Pak, di gadget, di internet. Jadi bagaimana kita bersosialisasi dengan dunia internet, bagaimana kita ini bisa mengarahkan ke hal-hal yang baik seperti itu Pak. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini bagaimana cara kita seorang guru bisa mengolah materi-materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik ini tidak hanya itu saja gitu Pak. Jadi materi yang kita berikan kepada peserta didik ini menarik dan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan peserta didik. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak. Menurut saya dalam menghadapi karakteristik peserta didik yang berbeda, itu guru itu harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat ya Pak.
metode pembelajaran tepat ini tidak hanya ditujukan kepada sebagian peserta didik, tapi semua peserta didik dapat menggunakan metode pembelajaran tersebut ya dengan karakteristik yang beragam tersebut ya, sehingga siswa itu dapat melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Terus yang kedua, dengan memperlakukan siswa secara adil. Nah, adil yang dimaksud di sini tuh bukan disamaratakan semua, tapi kita sebagai guru itu harus adil memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Jadi dari masing-masing peserta didik tersebut kita memberikan perlakuan yang berbeda, ya namun adil gitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kita bisa memberikan motivasi. Namun motivasi dalam hal ini itu motivasi yang tepat, Pak. Jadi motivasi yang diberikan guru tentunya harus dapat membangun peserta didik dari yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, dari yang tadinya tidak paham menjadi paham. Selanjutnya, yang keempat itu ada membangun komunikasi yang baik ya. Jadi interaksi antara guru dan siswa itu harus berjalan dengan baik di setiap pembelajaran. Nah, itu biasanya kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Jadi terus yang terakhir itu bagaimana kita sebagai guru menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ya. Jadi suasana yang nyaman dan kondusif itu pasti akan menyatukan karakteristik seluruh peserta didik seperti itu, Pak.